Hai sahabat Riyandi, hari ini kita akan ke sekolah untuk mengantarkan laporan dari hasil BIMTEK GPK, guru pendamping khusus. Jadi laporannya kita sampaikan ke sekolah hari ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Besok kita akan mengantarkan laporan ke Dinas Pendidikan. Oke, kita sampai di sekolah di waktu 1 jam 21 menit dari rumah. Ya, hari ini kita sudah selesai mengantarkan laporan hasil BIMTEK GPK, guru pendamping khusus yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini sebagai tindak lanjut setelah BIMTEK ini, programnya dari GPK itu apa. Nah, tadi saya sudah bertemu dan sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian sudah berdiskusi juga dengan guru BK, bimbingan konseling, dan juga dengan kesiswaan. Nah, setelah dari hasil diskusi, memang ada beberapa siswa yang perlu penanganan khusus dari GPK, karena dari BK sendiri itu sudah berusaha memberikan pelayanan untuk anak tersebut, tapi sepertinya perlu GPK hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari beberapa anak tersebut. Nah, kalau dari kementerian, untuk tahap awal ini kita diminta untuk mengidentifikasi minimal 5 anak yang bermasalah dan perlu pendampingan. Jadi kita harus mengidentifikasi 5. Nah, kalau tadi saya baru menemukan 2 kasus. Setelah diskusi mungkin nanti akan ada beberapa penambahan kasus anak yang perlu penanganan secara khusus. Perlu juga keterlibatan dari pihak lain seperti sosiolog, ya, untuk menangani kasus ini. Kemudian besok rencana saya akan ke Dinas Pendidikan bertemu dengan Kabid SMK untuk mengantarkan laporan hasil BIMTEK GPK. Kemudian kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk tindak lanjut hasil BIMTEK tersebut,
terutama untuk sekolah-sekolah SMK reguler yang ada di DKI Jakarta. Tadi juga saya sudah diskusi untuk masalah sosialisasi GPK ke semua guru yang ada di sekolah, karena saya kira untuk masalah GPK itu tidak bisa hanya diketahui oleh 1-2 orang guru, tapi keseluruhan guru di sekolah itu harus tahu tentang GPK, bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah dan berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Ketika dulu kita tahu siswa itu berkebutuhan khusus itu, kalau dulu ya, itu adanya di sekolah luar biasa atau SLB ya. Jadi kita melihatnya, oh ini harus masuk SLB karena berkebutuhan khusus. Nah, kita tahunya itu dilihat dari secara fisik saja. Nah, kemudian berkembang ya. Ternyata anak yang berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak-anak yang ada di sekolah luar biasa, bukan hanya anak-anak yang cacat secara fisik ya, bukan itu, tetapi anak-anak yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Nah, masuk ke mental ini banyak anak-anak yang memiliki kekurangan itu di sekolah-sekolah reguler. Nah, saat ini terutama di DKI Jakarta itu Dinas Pendidikan memiliki program itu untuk sekolah-sekolah reguler tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus mendaftar di sekolahnya. Ya. Oleh karena itu, guru-guru itu harus diberi pembelajaran bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah, selama ini kita sebagai guru di sekolah reguler itu tidak menyadari bahwa ternyata di anak-anak yang kita ajar setiap hari itu ada anak-anak yang perlu perhatian khusus. Ya. Misalnya ada anak-anak yang broken home, itu anak-anak yang perlu perhatian khusus ya. Kemudian anak-anak yang terkadang itu malas dalam belajar atau malas mengikuti pembelajaran. Nah, itu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang perlu perhatian khusus ya. Dan banyak lagi permasalahan anak-anak di sekolah reguler ya, yang harus ditangani secara khusus ya. Oleh karena itu pemerintah ini saya kira tepat sekali membuat BIMTEK ya, GPK, guru pendamping khusus untuk anak-anak di sekolah. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus itu terkadang ya, selama ini itu ditangani oleh guru BK kalau di sekolah reguler ya. Oh, anak ini bermasalah masuk ke guru BK atau ke kesiswaan. Tetapi banyak sekali anak-anak yang perlu ditangani secara khusus ya. Kenapa anak ini kalau di kelas suka tidur ya, itu perlu penanganan. Kenapa anak ini ketika bicara nadanya tinggi? Kenapa anak ini kalau di pelajarannya males, tapi kalau di olahraga misalnya dia rajin? Di pelajarannya males, tapi kalau di eskul dia rajin. Nah, itu perlu pendalaman itu. Kenapa? Nah, itulah gunanya GPK ya, guru pendamping khusus ya. Dan mudah-mudahan GPK ini, guru pendamping khusus ini diberikan fasilitas ya, diberikan fasilitas sehingga bisa menangani anak-anak
yang memang membutuhkan perhatian khusus di sekolahnya. Nah, karena di DKI itu sekolah reguler tidak boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus, baik itu secara fisik maupun mental, maka penting sekali setiap sekolah reguler itu diberikan fasilitas oleh pemerintah. Ya, bukan hanya guru-gurunya, tetapi fasilitas pendidikannya, ya, fasilitas penunjang di sekolah-sekolah reguler, ya, supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka tertangani dengan baik di sekolah reguler. Halo, hari ini kita baru pulang dari kantor Dinas Pendidikan DKI untuk mengantarkan laporan IPK hasil dari BIMTEK dengan program Kementerian Pendidikan. Jadi laporannya sudah saya sampaikan dan alhamdulillah diterima oleh Kasih Kelembagaan, yaitu dengan Bapak Ramli. Nah, awalnya ingin ketemu dengan Pak Kabid, Pak Diding, cuman beliau sedang ada acara dengan gubernur. Jadi hari ini hanya bisa bertemu dengan Pak Ramli, Kasih Kelembagaan. Untuk laporan tadi sudah saya sampaikan, dan beliau akan mendiskusikan mengenai program GPK dengan kasih kurikulum ya di SMK. Nah, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari program GPK kelanjutannya. Tadi saya sudah menyampaikan penting adanya BIMTEK ataupun pelatihan untuk seluruh guru, karena untuk dari tingkat SMK itu hanya ada 7 orang di DKI yang mengikuti BIMTEK, sedangkan guru SMK di DKI itu jumlahnya ribuan, ya, dengan jumlah sekolah yang cukup banyak, dengan menghadapi anak yang cukup banyak. Jadi kalau hanya 7 orang GPK saja saya kira tidak maksimal. Karena itu saya sampaikan ke Pak Ramli agar ada program pelatihan untuk seluruh guru agar bisa menghadapi problem anak secara khusus. Mudah-mudahan bisa terlaksana programnya. Tadi saya juga sudah menyampaikan contoh dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di sekolah saya juga ada beberapa anak yang perlu bimbingan khusus, karena anak yang memerlukan bimbingan khusus itu tidak harus yang cacat secara fisik, tetapi ada anak-anak yang perlu bimbingan khusus karena keadaan mentalnya, keadaan lingkungannya, keadaan keluarganya yang menyebabkan anak-anak itu semangat belajarnya berkurang. Jadi kita butuh pendampingan khusus untuk anak-anak yang memiliki problematika seperti itu. Mudah-mudahan dilancarkan.